Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara menghitung asosiasi, clustering, dan klasifikasi. Nah, untuk pertama-tama, saya menggunakan dua dataset yang dari dosen dan satu dataset yang saya cari sendiri. Nah, untuk dua dataset ini, yang dari dosen itu saya digunakan untuk asosiasi dan clustering. Nah, untuk yang klasifikasi, saya menggunakan dataset saya sendiri. Nah, untuk memulainya, teman-teman bisa membuka, data meaning orange-nya dan, tampilannya seperti ini. Nah, nanti jika sudah tampilannya seperti ini, boleh, lihat di widget sebelah kiri, itu ada data yang namanya file. Nah, itu untuk menyimpan dataset. Nah, di icon file ini bisa diklik 2 kali. Nah, lalu pilih, dataset teman-teman untuk memasukkan datasetnya ke file ini, gitu. Nah, untuk saya sendiri, saya memilih dataset asosiasi data makanan dari dosen. Nah, di sini sudah terdeteksi sebagai kategorial, dan kategorial ini memang cocok untuk asosiasi. Nah, ada juga tipe lainnya seperti numerik maupun meta. Nah, untuk selanjutnya, sebelum lanjut, pastikan teman-teman itu di option, lalu di add-ons. Nah, itu di sini tuh ada tampilan-tampilan seperti associate bioinformatik dan yang lainnya. Nah, itu pastikan teman-teman menceklis associate ini, dan menginstalnya gitu, supaya nanti sebelah kiri itu ada muncul widget asosiasi ini. Nah, ini untuk apa? Karena ini untuk menghitung si associate rules-nya itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, associate rule ini teman-teman bisa mendrag dan me menempelkannya ke kanvasnya gitu. Nah, ini seperti ini. Lalu, dari icon file ini bisa langsung disambungkan ke association rules ini. Nah, seperti ini. Lalu untuk men-settingnya, teman-teman bisa mengklik 2 kali dari association rules ini. Nah, settingannya bisa menyesuaikan dari dataset teman-teman sendiri. Nah, untuk settingan saya menggunakan min support 3%, min configuration-nya 90%, dan min rules-nya, max max rules-nya itu di 10.000. Nah, setelah semuanya di-setting, saya langsung mengklik fin rules untuk menemukan jawabannya. Kita tunggu, untuk melihat estimasinya selesai, teman-teman bisa melihatnya di atas kiri. Nih. Oke, sudah selesai. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini tuh, di sini di support, config, dan cover yang lain-lainnya itu ada 1.0000. Nah, ini tuh, eee, sudah dipastikan datanya valid. Nah, untuk antecedent dan consequent ini tuh antecedent ini buat, eee, apabila gitu. Jadi ibaratnya kayak logika apabila, dan consequent itu maka. Untuk memprediksinya gitu. Nah, di sini contohnya seperti jika belanja satu yaitu soto, telur ayam, dan nasi, maka kemungkinan belanja keduanya itu membeli es teh, nasi, ayam, dan soto gitu. Tapi tidak semua barang pasti gitu karena ini hanya memprediksi. Tapi ini, eee, untuk kemungkinan besar muncul gitu. Nah, sekian, hasilnya. Nah, saya untuk selanjutnya saya akan lanjut ke cara menghitung klasifikasi. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkannya dengan, klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi ini dataset yang saya pakai yaitu saya cari sendiri, kalian juga bisa cari sendiri di Kaggle. Nah, untuk, awal-awal seperti sama dari sebelumnya, untuk menambahkan icon file terlebih dahulu yang ada di widget data, lalu masukkan dataset yang kalian pilih itu dan masukkan ke dalam file. Nah, di sini saya menggunakan dataset yang namanya mushroom klasifikasi. Nah, ini. Jadi ini tuh, untuk mengetahui apakah jamur itu bisa dimakan atau beracun gitu. Nah, untuk selanjutnya dari file ini, teman-teman bisa menambahkan, algoritma naive Bayes di sini. Nah, sebelum ke naive Bayes itu tidak bisa dihitung karena kita
dari dataset itu kita mau ngitung apanya sih gitu, kategorinya mau apa, kan tadi ada banyak tuh kategorial. Nah, itu mau dihitung apanya. Di sini sebelum ke naive Bayes, teman-teman bisa dicari widget select column. Nah, ini untuk menentukan target mana yang akan dicari gitu. Nah, teman-teman bisa sambungkan file ke select column dan klik dua kali select column untuk menargetkan si, kalau saya di sini pilih kelas sebagai targetnya. Nah, dipindahkan ke targetnya. Nah, lalu setelah ditargetkan, itu dari select column bisa dihubungkan ke naive Bayes untuk dihitungnya gitu. Nah, setelah dihitung, kita bisa lihat hasil dari naive Bayes. Oh, tidak bisa karena di sini tuh untuk bisa melihat skornya itu teman-teman bisa cari test and score. Nah, gini. Nah, hubungkan select kolom ini ke test and score sebagai data input. Nah, dari naive Bayes ke test and score ini sebagai linear. Nah, untuk hasilnya teman-teman bisa lihat di sini ada hasil naive Bayes. Nah, itu hasilnya untuk AUC itu sendiri itu di 0,9, F1-nya di 0,9 dan precision-nya itu 0,9, recall-nya 0,9 juga. Nah, untuk hasil yang lebih jelas ya dan mudah dimengerti, teman-teman bisa tambahkan matriks confusion matrix. Nah, ini. Nah, lalu dari test and score, teman-teman bisa sambungkan ke confusion matrix untuk memvisualisasikannya lebih bagus gitu. Nah, ini. Ini hasil dari test and score-nya gitu. Nah, jadi di sini tuh ada actual dan predicted. Nah, untuk cara mengetahuinya itu ada E. E itu sebagai edible. Edible tuh artinya dapat dimakan gitu. Jadi jamur yang dapat dimakan itu totalnya ada 4.100 dan yang precision itu yang poisonous kalau nggak salah ya, yang tidak bisa dapat dimakan gitu. Nah, ini hasilnya 3.500 gitu. Nah, itu hasil dari si classification mushroom-nya. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir, saya akan menghitung clustering dari dataset yang dari dosen gitu. Nah, untuk clustering sendiri, saya memulainya dengan seperti biasa, widget di sebelah kiri itu ada icon file. Teman-teman bisa ngedragnya ke dokumen, lalu memasukkan datasetnya yang teman-teman pilih ke dalam file tersebut. Saya di sini untuk clustering memakai dataset clustering data kinerja karyawan. Nah, untuk selanjutnya, karena di sini saya memakai algoritma K-means, jadi saya akan menambahkan K-means ini di sebelah file. Nah, ini. Nah, lalu sambungkan file ke K-means untuk dihitung. Nah, dari K-means ini, teman-teman bisa men-settingnya sesuai dengan dataset yang diperlukan gitu. Nah, kalau saya sendiri itu settingannya di fixednya itu 3, lalu maksimum iteration yaitu pengulangannya itu di 300 dan dijalankan ulangnya selama 10 kali. Nah, untuk selanjutnya, untuk memvisualisasikan hasilnya, saya menggunakan scatter plot tuh di sebelah Kemin bisa ditambahkan, lalu langsung bisa disambungkan dari K-means ke scatterplot untuk melihat hasilnya. Nah, ini hasil dari scatterplot. Dan jangan lupa teman-teman juga bisa settingnya itu di sebelah kiri. Dari misalnya dari eksis X itu bisa diisi dengan kehadiran, lalu eksisnya itu bisa diisi dengan izin atau alpha. Nah, untuk settingan bawahnya itu saya secara default dan colornya itu saya menggunakan cluster. Dan ini hasilnya, contoh hasilnya yaitu di sini kita coba hover. Nah, di sini contohnya itu kehadirannya 300 dan alfanya 65. Atas nama Agung, klasternya C1, silhouette skornya 0,7. Nah, lalu di bawahnya yaitu ada Mumun dari klaster C1, silhouette skornya yaitu 0,7 menggunakan
fiturnya itu izinnya 0 dan nilai capaian mutu kinerjanya yaitu 90. Nah, untuk memprediksi dari hasilnya, teman-teman bisa menambahkan prediction di sebelah k-means. Nah, ini bisa dilihat di hasil prediction. Nah, ini hasilnya. Jadi, ini hasil dari prediction data kinerjanya. Nah, sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika penjelasan saya masih kurang jelas atau sulit dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.